Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan basmalah tadi menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya udah kenal sama saya belum? Menurut pepatah, tak kenal maka ta'aruf kuy. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Astri Ningsi, Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Medan. Salam kenal teman-teman semua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, tilawah, yang ketiga, kesambutan, yang keempat, penyampaian materi, yang kelima, tanya jawab, yang keenam, doa, yang ketujuh, dokumentasi, dan yang kedelapan, yaitu penutupan. Meningkat acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Azinul Haq. Kepada Kang Azin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membacakan surat Ar-Ra'd ayat mulai dari ayat 7 ya. Insyaallah sampai ayat 11. Bagi teman-teman yang ingin menyimak, silakan dibuka mushafnya dan semoga Allah beri keberkahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Innama anta munzir. Innama anta munzirun wa likulli qaumin had. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal wa ma lahum min dunihi min wal. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Azin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran.
Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, kepada teman-teman semua, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Insya Allah untuk sambutan ini akan disampaikan oleh Kang Muhammad dari Al-Husna ST selaku manajer BMK Salman IPB. Kepada Kang Daris, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Teh Astri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali ya. Ya, semoga malam ini hidup ya dengan diskusi-diskusi dan tentunya bagaimana kita mendengarkan ya tentang roadshow pertama nih beasiswa inovator muda Nusantara. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, rekan-rekan, sebelum kita mulai, ini kan regional 1 Aceh Sumatera Utara ya. Ada yang dari Aceh nggak nih? Perwakilan Aceh ada yang hadir? Sekarang Aceh tuh WIB juga kan? Iya kan. Ada yang dari Aceh mungkin di sini? Atau ada yang dari Sumatera Utara? Siapa nih yang dari Aceh? Oh, WIB juga. Saya agak bingung juga nih. Sumut hadir. Oh, tim Sumut ternyata ya. Tim Aceh nih belum kelihatan. Oke ya, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Ya, Masya Allah ya, kita sekarang sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan ya. Mungkin teman-teman udah punya banyak persiapan nih, bekal untuk menyambut ya bulan suci Ramadan. Biasanya kalau Ramadan itu giroh seorang muslim tuh lagi naik-naiknya ya. Bahkan ketika udah dengar, oh bentar lagi Ramadan, itu rasanya mengingat momen-momen yang bersama keluarga, mengingat momen-momen giat beribadah, santren kilat ya, macam-macam, dan itu membangkitkan ingatan bahwa Allah tuh dekat sama kita kayak gitu. Allah tuh dekat sama kita. Karena apapun yang kita lakukan kan sebenarnya mencari ridho Allah ya, dan salah satunya bulan Ramadan ini menjadi wahana kita ya, menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, teman-teman semua, kegiatan Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini sebenarnya salah satu ya program di bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni Masjid Salman ITB dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah juga. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Jadi teman-teman, dakwah itu artinya luas sekali ya. Bagaimana kita mengajak orang pada kebaikan gitu, pada kebaikan. Tapi yang dibutuhkan orang itu apa sih sebenarnya? Apakah butuh diceramahi? Apakah butuh diberikan solusi? Atau butuh apa? Beda-beda ya kebutuhannya, beda-beda kebutuhannya. Nah, mengingat kebutuhan yang beda-beda itu, makanya kita harus memberikan berbagai macam cara yang kita bisa ya. Semua potensi yang kita punya kita berikan sehingga memberikan solusi terbaik untuk masyarakat kayak gitu. Nah, itu bagaimana dakwah yang seharusnya. Nah, kegiatan Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini insya Allah kita akan mengundang ya rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia seperti itu, dalam rangka kita bareng-bareng berkarya ya, bareng-bareng berdampak, bareng-bareng memberikan manfaat lewat kegiatan ini teman-teman. Jadi jalan dakwah kita yang diambil mungkin lewat karya ya, lewat hal. Apa sih yang bisa kita berikan, kontribusikan untuk Indonesia ya, untuk Indonesia hari ini, Indonesia saat ini, Indonesia mulai dari sekarang kayak gitu. Nah, ini menarik sekali, nanti teman-teman akan masuk ya ke sesi eksklusif dan benar-benar bisa bertemu dengan para inovator-inovator lain dari seluruh Indonesia ya. Mungkin sekarang nih dari provinsi Aceh maupun Sumatera Utara. Nanti ketemu dari provinsi yang di Jawa ataupun di Kalimantan, Sulawesi. Karyanya apa sih? Mereka masalahnya apa sih? Dan semoga ini menjadi wadah pembergaulan yang besar ya buat teman-teman untuk bisa lebih memahami dan punya konteks yang luas ya. Bagaimana sih bangsa ini, bagaimana sih solusi yang baik untuk negeri ini kayak gitu. Nah, teman-teman, jangan disia-siakan ya, insya Allah informasi lebih lengkapnya nanti sama kakak-kakak yang bakal mengisi. Tapi selamat datang di kegiatan Roadshow Beasiswa Inovator Muda Nusantara ya di batch pertama ini.
Semoga bermanfaat, semoga informasinya bisa ditangkap dan teman-teman bisa semangat lagi untuk terus melanjutkan karya teman-teman ya. Inovasi teman-teman yang ingin dicapai dan sedang direncanakan saat ini. Mungkin itu dari aku. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Teh Astri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Daris yang telah menyampaikan kata sambutannya dan juga sedikit semangat. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memasuki acara inti yang kita tunggu-tunggu, mari kita siapkan amunisi terbaik kita terlebih dahulu. Duduknya boleh diposisikan dengan baik, lebih nyaman, supaya kita bisa lebih siap untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Oh ya, teman-teman, jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaiknya yang insya Allah nanti bisa disampaikan di sesi tanya-jawab. Sebelum itu, tes semangat dulu yuk. Masih pada semangat semuanya? Boleh dong, kita absen dulu ya, teman-teman bisa menuliskan asal kota teman-teman di kolom komentar ya. Ayo. Ayo teman-teman tulis asal kota dari mana gitu. Biar kita tambah semangat. Wah, dari Sumut. Dari Medan. Masya Allah. Ada yang dari kota Medan. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita bisa bersilaturahim secara virtual pada malam ini. Semoga kita dapat bersilaturahim secara langsung di waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan materi pertama dari salah satu narasumber kita, yaitu Teh Lisa Amalia. Apakah Teh Lisa Amalia sudah bergabung bersama kita? Sudah. Alhamdulillah, ternyata Teh Lisa sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Teh Lisa, apa kabar Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang posisinya di mana Teh? Sedang di rumah atau di mana? Lagi di kos nih. Wah, semangat Teh. Oke, terima kasih. Sudah bisa kita mulai Teh? Bisa, siap. Teh Lisa Amalia merupakan penerima award beasiswa unggulan Kemendikbud Mawapres Unimed 2021, Mawapres 2 LL di wilayah 1. Pada Teh Lisa, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga dimanapun teman-teman semua berada sekarang, harapannya selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan, begitu ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Inovator Muda Nusantara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di forum kita pada malam hari ini untuk sharing sedikit-sedikit tentang beasiswa unggulan masyarakat berprestasi khususnya nanti. Saya izin share screen ya. Boleh. Oke. Nah, udah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri kembali gitu. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia. Saya awardee beasiswa unggulan dari Kemdikbudristek untuk tahun 2018. Saat ini sedang berkuliah di semester akhir jurusan biologi di Universitas Negeri Medan. Nah, sekilas ya mungkin teman-teman tentang beasiswa unggulan Kemdikbudristek. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kemdikbud melalui Puslapdik, namanya Pusat Pelayanan dan Pembiayaan Pendidikan, yang dia sebenarnya punya 3 skema program. Untuk tahun 2018 ketika saya mendaftar begitu ya, skemanya itu ada program masyarakat berprestasi, kemudian ada pegawai Kemdikbud, dan ada untuk masyarakat 3T.
Tapi untuk tahun 2021 kemarin, skema untuk masyarakat dari daerah 3T itu udah nggak ada lagi dan sekarang diganti untuk penyandang disabilitas. Nah, kemudian beasiswa unggulan ini khususnya untuk yang program masyarakat berprestasi, dia kebagi menjadi 3 jenjang, ada sarjana, magister, dan doktoral. Nah, kemudian nanti di masing-masing jenjang ada terbagi lagi menjadi mahasiswa baru ataupun ongoing. Mungkin nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tapi karena saya merupakan awardee untuk jenjang sarjana dan program masyarakat berprestasi, mungkin nantinya kita akan lebih fokus untuk bahas ke situ. Nah, kemudian sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kalau kita sedang berbicara tentang beasiswa gitu ya, pasti teman-teman nanya syaratnya apa, tahap seleksinya gimana gitu, prosesnya atau alurnya gimana. Jadi di sini saya berusaha untuk merangkum begitu ya ke dalam 4 tahapan. Nah, yang pertama adalah untuk cek persyaratannya gitu. Jadi ada beberapa persyaratan krusial menurut saya. Untuk persyaratan lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa cek di websitenya beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Tapi untuk persyaratan yang menurut saya pokok itu ada 4 poin teman-teman. Nah, yang pertama adalah telah diterima di universitas negeri maupun swasta di Indonesia dengan akreditasi B untuk mahasiswa baru atau maksimal semester 3 untuk program mahasiswa ongoing. Jadi beasiswa itu kan modelannya atau skemanya macam-macam ya teman-teman. Ada yang kita daftar beasiswanya dulu, baru nanti kita daftar ke kampusnya. Sementara kalau untuk beasiswa unggulan ini, kita sudah harus diterima di kampus dulu, baru kita boleh mendaftar beasiswanya. Kemudian, untuk program masyarakat berprestasi, syarat yang paling pokok adalah kita harus memiliki sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten dalam kurun waktu 3 atau 5 tahun terakhir. Kemudian untuk jenjang sarjana, maksimal umurnya harus 22 tahun, kalau sudah lewat tidak boleh lagi, dan kita sedang tidak menerima beasiswa lain yang sejenis. Nah, jadi beasiswa unggulan ini membiayai biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya buku. Kalau teman-teman sudah terdaftar gitu ya, di program beasiswa manapun yang membiayai ketiga biaya tersebut, maka teman-teman nggak boleh daftar beasiswa unggulan lagi, kecuali teman-teman membatalkan beasiswa yang sebelumnya. Gitu. Setelah teman-teman eligible nih istilahnya dengan 4 syarat ini, teman-teman bisa sudah mulai menyiapkan dokumen yang nantinya akan dipakai untuk seleksi tahap 1. Nah, untuk dokumennya sebenarnya banyak, ada beberapa dokumen basic kayak KTP, kartu keluarga, ijazah, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi menurut saya, yang penting untuk kita bahas malam ini itu ada 4. Nah, ini yang pertama ada LOE, atau Letter of Acceptance, atau surat aktif kuliah. Jadi LOE ini adalah semacam surat dari universitas kita yang menyatakan bahwasanya kita memang sudah diterima di universitas tersebut. Biasanya LOE ini untuk yang kita join-nya dari mahasiswa baru, bukan mahasiswa ongoing. Kemudian kalau untuk mahasiswa ongoing, dia surat aktif kuliah. Nah, yang kedua ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini teman-teman untuk format atau template-nya sudah tersedia di situs beasiswa unggulan. Tapi singkatnya, surat ini adalah surat yang dibuat gitu ya oleh orang-orang yang memang mengenal kita secara personal. Kalau saya dulu adalah guru di sekolah saya. Beberapa teman-teman saya yang mendaftar, ada yang minta dari kepala sekolahnya dia ketika SMA dulu. Atau untuk teman-teman yang ongoing, minta dari fungsionaris kampusnya kayak kaprodi, kajur, dekan, atau bahkan rektor begitu. Nah, surat ini nanti akan menjelaskan gitu bagaimana sih performanya kita baik secara akademik maupun kepribadian, dan nanti akan disertai dengan komen-komen dan tanda tangan begitu. Jadi untuk surat rekomendasi ini, kalau saya sendiri sih idealisme dari diri saya adalah orang yang memberikan rekomendasi terhadap saya harus yang memang mengenal saya secara personal gitu. Makanya saya lebih memilih guru dibandingkan kepala sekolah. Padahal kalau dari jenjangnya kepala sekolah itu akan lebih bagus gitu kan untuk memberikan rekomendasi karena statusnya yang lebih tinggi daripada guru. Kemudian nanti kita juga akan diminta untuk membuat proposal rencana studi. Jadi semacam breakdown dari mata kuliah apa aja yang akan kita ambil selama kita kuliah di 8 semester. Itu kita breakdown. Kemudian mau ikut kegiatan apa aja di luar kegiatan akademik di kampus,
dan kira-kira nanti mau tulis skripsi dengan judul apa. Gitu. Kemudian kita juga diminta untuk menulis esai dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, setelah nanti dokumen yang diminta sudah kita penuhi, kita sudah mendaftar di situsnya, maka diseleksilah kita untuk tahap 1. Kalau kita dikatakan lulus untuk seleksi tahap 1, nanti kita akan lanjut ke seleksi tahap 2, yang mana itu adalah wawancara. Nah, kalau saya sendiri di 2018 kemarin, wawancaranya tuh di Universitas Syekh Kuala, jadi untuk regional Sumatera dan Aceh, kita wawancaranya di Aceh semuanya. Pertanyaannya nggak selalu sama antara awardee yang satu dengan awardee yang lainnya. Tapi beberapa pertanyaan pokok yang berdasarkan hasil riset saya itu selalu ditanyakan di setiap awardee, ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada alasan teman-teman memilih program studi di kampus yang sekarang teman-teman hadir gitu. Kemudian alasan teman-teman untuk mendaftar BU apa, urgensinya apa, tim BU harus meluluskan teman-teman, dan kontribusi apa yang nanti kira-kira teman-teman akan berikan kalau teman-teman lolos di BU. Nah, kemudian dari aku sendiri ada tipsnya ketika wawancara ini. Yang pertama kita harus jujur gitu. Jadi jujur dalam artian kita memang boleh menjual diri gitu ya, menjual kelebihan diri ketika kita wawancara gitu, tapi tetap dalam batas yang jujur dan tidak terkesan mengada-ngada. Gitu. Kemudian tunjukkan kalau memang kita layak gitu. Jadi usahakan misalnya di setiap pertanyaan itu kita selalu sedikit-sedikit ngomong gitu potensi diri kita apa gitu, sehingga nampak kalau memang kita layak. Dan kemudian teman-teman nanti bisa informasikan apa-apa saja hal yang diperlukan gitu. Nah, kemudian nanti setelah dikatakan lolos gitu dari seleksi tahap 2, maka teman-teman akan dapat nih tiket untuk jadi awardee beasiswa unggulan. Dengan tahap terakhirnya nanti teman-teman akan penandatanganan kontrak. Nah, untuk penandatanganan kontrak ini ada beberapa poin yang menurut saya teman-teman harus tahu. Oke, yaitu biaya yang di-cover sama beasiswa ini. Tadi juga sudah saya katakan, ada 3 komponen yang di-cover sama beasiswa ini. Yang pertama adalah uang kuliah tunggal kita, full, dari semester 1 sampai semester 8, kemudian biaya buku tiap semester, dan biaya hidup kita setiap bulannya, dari mulai kita dikatakan resmi menjadi awardee, sampai nanti kita semester 8 perkuliahan. Jadi beasiswa ini benar-benar full, yang teman-teman itu nggak perlu memperpanjang setiap semester atau setiap tahunnya. Gitu. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, teman-teman. Jadi ketika sudah resmi jadi awardee beasiswa unggulan, teman-teman nggak boleh menerima beasiswa apapun yang membiayai komponen yang 3 tadi. Walaupun beasiswa yang teman-teman tuju itu boleh gitu, mengizinkan kalau teman-teman sudah menerima BU, boleh nih daftar beasiswa kita, tapi beasiswa unggulan nggak akan memperbolehkan itu. Kemudian selama kita kuliah, kita nggak boleh pindah kampus ataupun pindah prodi, dan kita nggak boleh dapat IPK atau IPS, IP setiap semesternya di bawah 2,75 gitu. Kemudian FYI nih teman-teman, beasiswa unggulan ini berdasarkan hasil riset saya gitu ya, kayak saat ini untuk jenjang S1 ini adalah beasiswa yang nominal yang diberikan itu paling banyak gitu, dengan syarat yang paling tidak neko-neko. Jadi beasiswa ini patut untuk teman-teman coba gitu kalau memang teman-teman masih eligible. Nah, kemudian ada beberapa rumor gitu yang menyatakan bahwasannya beasiswa unggulan ini akan ditiadakan untuk tahun 2022 karena saat ini kementerian itu fokus ke beasiswa pendidikan Indonesia ya, teman-teman. Yang ada beasiswa untuk calon guru, calon dosen, dan lain sebagainya. Nah, sekedar informasi juga kalau beasiswa unggulan ini untuk yang sekarang di BPI, di Beasiswa Pendidikan Indonesia, itu mirip dengan beasiswa prestasi talenta. Bedanya setahu saya, beasiswa prestasi talenta itu bisa untuk kuliah di luar negeri juga gitu. Sementara kalau BU fokus ke dalam negeri aja. Jadi nanti teman-teman silahkan update terus di situsnya beasiswa unggulan ataupun beasiswa BPI kalau memang berniat untuk daftar di tahun 2022 ini. Nah, kemudian ada beberapa tips dari saya untuk teman-teman, untuk kita semua lah ya, untuk mendaftar beasiswa unggulan ataupun beasiswa yang lain. Gitu. Yang pertama adalah teman-teman siapkan prestasi terbaiknya, karena prestasi ini kan bukan sesuatu yang bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat, begitu ya. Jadi
mulai ikut kegiatan-kegiatan akademik atau yang lainnya gitu, yang teman-teman punya potensi lah di situ untuk menjadi juara gitu. Kemudian susun esai yang menarik dan proposal rencana studi yang terstruktur, dan teman-teman usahakan jujur gitu, jujur dalam hal apapun gitu, baik terkait prestasi yang teman-teman cantumkan ataupun dalam mendaftar beasiswa. Karena ada beberapa beasiswa teman-teman yang mensyaratkan gitu ya, sebenarnya itu diperuntukkan untuk teman-teman kita yang sedang kurang beruntung gitu secara finansial gitu. Saya sangat sering menjumpai ada teman-teman yang memaksakan gitu ya untuk memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memalsukan surat keterangan miskin dan lain sebagainya gitu untuk bisa dapat beasiswa gitu teman-teman. Nah, beasiswa unggulan ini adalah salah satu jawabannya karena untuk teman-teman yang mungkin beruntung secara finansial gitu, tapi pengen dapat beasiswa tuh, itu bisa di sini gitu. Jadi nggak perlu istilahnya merekayasa beberapa syarat untuk supaya dapat beasiswa yang lain. Kemudian jangan malas teman-teman untuk baca, silahkan kalau memang berniat setelah ini langsung browsing dan baca A to Z di situs beasiswa unggulan.kemdikbud.go.id. Kemudian ini ada beberapa link yang mungkin nanti teman-teman bisa baca. Dan itu saja mungkin pemaparan dari saya tentang beasiswa unggulan. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Astri. Terima kasih kepada Teh Lisa yang telah menyampaikan materi. Masya Allah sekali ya teman-teman, prestasi yang Teh Lisa miliki ini. Semoga bisa memotivasi kita dan kita bisa menjejak dan semangat beliau. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan materi kedua dari Teh Intan Wahyuningsi. Apakah Teh Intan sudah bergabung bersama kita? Sudah, halo. Alhamdulillah, ternyata Teh Intan sudah bergabung bersama kita. Ini teman-teman, Assalamualaikum Teh, apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sekarang posisinya sedang di mana Teh? Sedang di rumah atau di mana? Sedang di bumi Allah. Allah, sudah bisa kita mulai Teh? Ya. Baik, Teh Intan Wahyuningsi merupakan project leader beasiswa inovator muda Nusantara Salman ITB, peraih medali emas Macau International Innovation Expo China, peraih medali perunggu Exchange Innovation Games di Jepang. Kepada Teh Intan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih buat MC yang sudah memperkenalkan aku ya secara sekilas. Ini izin mempresentasikan sekilas tentang beasiswa inovator muda Nusantara. Dan sebelumnya terima kasih kepada Mbak Lisa yang sudah memaparkan tentang beasiswa unggulan ya. Ya semoga kita bisa menambah insight teman-teman di sini untuk bisa lebih memahami tentang beasiswa-beasiswa gitu. Nah, di kesempatan ini berarti kan ada beasiswa unggulan dan beasiswa inovator muda Nusantara gitu. Next. Nah, sekilas beasiswa ini tuh emang beasiswa baru teman-teman dari Kadisdikbud Salman ITB gitu. Kalau dari beasiswa unggulan kan emang udah lama gitu ya. Ini baru pertama tahun ini dan ini sembari saya menunggu share screen PPT ya. Gitu teman-teman. Di Kadisdikbud Salman ITB itu ada beberapa jenjang kaderisasi gitu ya. Katakanlah dari SSC, LMD, kelompok keluarga sampai Inventra. Nah, di situ diakumulasi menjadi beasiswa inovator muda Nusantara, kayak gitu teman-teman. Nah, apalagi ya, untuk secara programnya adalah kita ada opening nanti bulan pembukaan oprek beasiswanya itu awal April. Kemudian untuk grand openingnya adalah Juni. Terus kemudian grand closing-nya bulan Desember. Jadi selama 6 bulan itu. Nah, untuk pelatihannya ada pendampingan gitu dan juga ada pendampingan selama 1 semester itu ya tiap bulannya, tiap
setiap pekan sekali pertemuan per pekan itu ada pendampingan gitu. Nah, kemudian untuk untuk pendanaannya itu bergantung dari proyek mereka. Jadi proyek yang mereka ajukan itu kan beda-beda ya, tingkat kualifikasi kesulitan dan banyak hal yang menjadi pertimbangan kita. Nanti kita akan sediakan proposal pengajuan proyeknya juga. Jadi mereka yang sudah mempunyai proyek, kemudian kita yang menentukan juga uang pendanaan yang akan mereka dapatkan gitu. Jadi untuk pendanaan proyek ya, bukan untuk biaya kuliah, untuk biaya hidup gitu, bukan. Jadi untuk seperti itu. Ini PPT, teman-teman bisa share screen. Nah, oke, sembari menunggu lagi ya, teman-teman. Ini khas uniknya di beasiswa inovator muda Nusantara adalah secara simpelnya ini semacam lomba karya tulis ilmiah ya, lomba karya tulis ilmiah yang mana ketika kita submitkan di sini, kita akan lebih bisa memberikan dampak ke masyarakat gitu. Akan ada pelatihan-pelatihan yang kemudian gimana caranya biar proyek yang sudah dilakukan, yang sudah pernah disubmit lomba, yang pernah diikutkan exhibition, itu bisa lebih berdampak ke masyarakat dan harapannya bisa sustainable bahkan sampai selesai beasiswa ini. Kayak gitu. Kan kebanyakan ya mahasiswa-mahasiswa yang gabung di sini bisa jadi itu sangat prestatif dengan banyaknya banyaknya lomba yang sudah mereka ikuti, karya tulis mereka yang sudah diikut sertakan, tetapi stuck di bagian ide, tidak terrealisasi dengan real kayak gitu ya. Padahal esensi dari ilmu adalah kebermanfaatan bagi orang lain, bukan pencapaian diri semata. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita harapannya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di perkuliahan, yang sudah didapatkan di pelatihan ini kelak nantinya akan benar-benar terasa kebermanfaatannya bagi masyarakat. Itu teman-teman. Nah, ini dia ya, secara sekilas program beasiswa ini adalah sebuah program beasiswa ya untuk membentuk inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna dalam menyelesaikan masalah bangsa. Peserta tentunya akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka dalam menyelesaikan permasalahan SDGs. Nah, jadi nantinya kita program-program yang masuk itu akan dipastikan relate dengan penyelesaian yang akan mereka tuju, SDGs keberapa yang akan mereka tuju. Nanti nanti akan difasilitasi oleh fasilitator yang memang concern di SDGs tersebut, kayak gitu. Nah, untuk apalagi kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan mentor gitu ya, itu difasilitasi di setiap pembinaan dari grand opening sampai grand closing kayak gitu. Jadi kita sebagai para inovator, ketika tidak memiliki wawasan insight tentang kepemimpinan, pengetahuan di luar program itu sendiri, itu akan sulit untuk membuat program tersebut berkembang karena kemampuan diri untuk menjadi pemimpin proyek tersebut itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas proyek itu dan keberlangsungannya ke depan. Kita jadi karyawan ketika kita expert di bidang tersebut, tetapi kemampuan manajemen timnya rendah, itu kita tidak akan bisa naik maksudnya naik posisi gitu. Nah, di situ juga akan berpengaruh kepada program yang kita bawa, program yang dibawa oleh orang-orang yang tidak memiliki skill kepemimpinan itu akan stuck di rata-rata aja. Tapi ketika memiliki skill kepemimpinan juga, itu akan lebih mudah akselerasi untuk lebih mudah mengembangkan efeknya ke banyak pihak kayak gitu. Kemudian untuk dana gitu ya, tentu untuk support finansialnya ya agar agar proyek yang mereka bawa memang bisa teroptimalisasi kayak gitu. Nah, untuk di potensial investor ini adalah memang jejaring relasinya itu di setiap pekannya itu bisa dijadikan relasi gitu. Dan realisasi efek yang paling kerasanya adalah nanti akan ada exhibition dan juga
di situ bertemu dengan para investor ketika di grand closing kayak gitu teman-teman. Itu next. Nah gini yang sudah saya jabarkan tadi di depan ya. Kalau teman-teman kenal di kaderisasi Salman ITB itu banyak jenjang gitu. Nah di apa namanya di beasiswa inovator muda Nusantara ini itu gabungan dari SSC, kelompok keluarga, LMDN dan Inventra itu teman-teman. Nanti kepoin sendiri ya. next. Itu. Nah untuk inputnya tadi sudah saya jabarkan juga ya. Mahasiswa tentunya yang memiliki ide yang sudah tervalidasi. Bukti tervalidasinya adalah ya dibuktikan dengan sertifikat perlombaan, exhibition dan sejenisnya atau dokumentasi kegiatan. Kan ada ya proyek-proyek yang sudah terrealisasi juga ya, walaupun belum diikut sertakan dalam lomba kayak gitu. It's okay. Yang penting tetap ada dokumentasi yang jelas ataupun misal ada yang press release kegiatan di mana namanya media gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Kemudian harus sudah memiliki output proyek yang jelas, berdampak dan terukur. Punya standar-standarnya ya, maksudnya bulan sekian mau ngapain aja kayak gitu, kedepannya mau ngapain aja setahun 2 tahun ke depan dan jangka panjangnya seperti apa. Nanti itu menjadi pertimbangan juga untuk kemudian kita follow up tiap pembinaannya kayak gitu. Nah untuk outputnya sendiri adalah inovasi ini memang akan memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi keterukurannya jelas. Untuk kemudian poin kedua adalah berkolaborasi dengan stakeholder untuk memuatkan dampak proyek inovasi. Ya, di situ nanti harapannya setelah menjadi alumni gitu ya beasiswa ini, harapannya si proyek ini memang dapat berkolaborasi dengan stakeholder terkait, terus itu kan diiringi dengan kemampuan negosiasi, presentasi kayak gitu-gitu ya teman-teman, agar bisa memaksimalkan proyek yang kita buat gitu. Kita apa sih gitu ya kalau maksudnya mau berjalan sendiri-sendiri, ini tuh saatnya eranya kolaborasi untuk bisa makin menguatkan apa-apa yang kita lakukan. Untuk kemudian poin ketiga adalah di media sosial ya, untuk meluaskan dampak dan kolaborasi. Jadi orang-orang akan lebih tahu nih tentang proyek-proyek kita, sehingga ketika ada suatu peluang kolaborasi, peluang hal-hal yang bisa kita berikan kepada orang lain dari proyek yang kita inisiasi gitu ya, akan bisa lebih berdampak kepada orang-orang yang tepat kayak gitu. Jadi nggak hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang tahu. Kalau sekarang tahulah ya, media massa itu memudahkan kita untuk berjejaring dengan banyak pihak sekaligus. Nah itu dia poinnya. Poin keempat ya, mengikuti exhibition project dan mendapatkan wadah bertemu dengan investor. Ini yang tadi saya bahas di grand closing ya, itu akan ada pertemuan para investor yang kemudian bisa menjadi ladang gitu, wadah untuk bisa bertemu dengan mereka. Kemudian nomor 5 adalah terbentuknya forum komunikasi inovator muda Nusantara. Nah dari sini nantinya kan akan terhubung ya dengan para inovator muda se-Indonesia. Dari situ kita akan lebih mudah untuk mendapatkan info-info terkait ya, sehingga bisa memaksimalkan proyek yang kita ajukan. Next. Kecepatan nggak ya teman-teman? Ya semoga bisa menangkap ya. Oke, target penerimanya adalah mahasiswa muslim D3, D4, S1 ya. Ini muslim teman-teman. Karena ya, you know lah, kan dari saya Salman ITB. Next. Nah, mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN. Nah, ini sudah kami filtrasi juga ya. Akreditasi, terus ciri khas dari masing-masing univ, dan banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa kami memasukkan kampus-kampus tertentu untuk terbagi menjadi 12 regional. Kayak gitu. Untuk 12 regional ini apa saja dan mana saja kampus yang masuk, silakan bisa kepoin di Instagram kami ya, beasiswa inovator muda gitu. Nah, next apa lagi tadi? Belum pernah mengikuti LMD ya, jelas belum pernah mengikuti LMD. Jadi, kalau teman-teman udah baru ikut SSC gitu ya, boleh banget bisa join ya gitu. Tapi kalau udah LMD itu udah nggak bisa gitu teman-teman. Karena di sini selain dari materi tentang inovasi, tentang proyek-proyek pengembangan inovasi, juga akan difasilitasi, akan diberikan pemahaman tentang SSC dan LMD kayak gitu, tentang konsep keislaman di situ ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini insya Allah harapannya ingin mencetak generasi muslim yang mana memiliki
semangat untuk berinovasi dan menghasilkan inovasi yang lebih berdampak kayak gitu. Ya, nah beasiswa yang diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Targetnya adalah 100 proyek yang akan lulus seleksi. Nah, penyeleksiannya ini adalah apa ya? Masing-masing regional itu setara gitu, teman-teman. Jadi 100 dibagi 12 gitu, sekitar 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9 proyek per regionalnya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti seleksinya kita akan walaupun secara nasional ya langsungan gitu, tapi secara kuota yang kami berikan itu 8 sampai 9 kuota per masing-masing regional. Jadi sebenarnya kalian itu bersaingnya dengan regional masing-masing. Karena agar bisa apa ya menyeimbangkan seluruh regional ini punya keterlibatan. Ya gimana ya, kalau misal secara nasional keseluruhan langsung gitu ya kita seleksi nasional, pasti tentu akan kemungkinan besar yang lolos adalah kota-kota besar gitu. Nah dari situ apa ya, merasa kurang relate aja dengan kata Nusantara ya, beasiswa inovator muda Nusantara. Maka dari itu kita ingin setiap regional itu memiliki perannya masing-masing gitu teman-teman. Next. Cek, udah selesai. Oke, teman-teman. Terprank ya. Oke, nah sudah selesai dari sesi saya ya. Nah, selanjutnya aku kembalikan ke MC ya. Nah, MC. Terima kasih kepada Teh Intan yang telah menjelaskan materi. Masya Allah ya teman-teman, ternyata pemateri kita pada malam hari ini mempunyai segudang prestasi dan pengalaman yang luar biasa di bidang beasiswa. Semoga kita semua timbul pertanyaan nih untuk Teh Lisa dan Teh Intan. Menurut Teh Lisa dan Teh Intan, kenapa sih beasiswa itu penting, Teh? Boleh kepada Teh Lisa dijawab duluan, Teh. Waktu dan tempat, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Astri. Jadi, kenapa beasiswa itu penting gitu ya? Untuk aku pribadi, yang case-nya itu dapat beasiswa unggulan dari semester 1 sampai semester 8 nih. Salah satu yang menurut aku pentingnya gitu ya, beasiswa unggulan ini memberikan jaminan gitu ya sama aku, kayak jaminan secara finansial gitu, keamanan lah selama aku kuliah gitu, kayak aku nggak perlu khawatir gitu untuk secara finansial perkuliahanku gimana, baik bayar uang kuliahnya, kemudian bayar uang buku, kemudian uang sakunya gimana gitu. Jadi sangat-sangat aman lah selama kuliah gitu. Ada beberapa teman kan yang mungkin mereka masih harus hunting beasiswa setiap semesternya karena beasiswanya mereka itu per semester atau per tahun gitu. Jadi waktu yang kalau misalnya orang lain itu pakai untuk hunting beasiswa, aku bisa pakai untuk yang lainnya gitu, untuk pengembangan diri yang lain gitu. Nah, kemudian karena memang ada tuntutan dari beasiswa unggulan untuk IPK itu nggak boleh di bawah syarat yang udah ditentukan gitu kan. Jadi kita terpacu lah gitu untuk memacu prestasi secara akademik. Di beasiswa unggulan sendiri juga kita ada kewajiban untuk melapor setiap semesternya prestasi apa saja yang kita sudah dapat nih selama kita kuliah dengan bantuan biaya dari mereka gitu. Jadi secara nggak langsung itu juga memotivasi lah gitu untuk ikut beberapa kegiatan supaya bisa dilaporkan gitu setidak-tidaknya gitu. Tapi kalau teman-teman di sini semua sih kayaknya nggak karena beasiswa pun gitu, pasti sudah selalu termotivasi untuk ikut event-event prestatif gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja, Mbak. Baik, terima kasih kepada Teh Lisa. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Teh Intan. Kepada Teh Intan, waktu dan tempat dipersilakan, Teh. Baik, tentang pentingnya ini ya, beasiswa gitu. Nah, bagiku setuju juga tentang jaminan finansial itu, sehingga alokasi berpikir kita udah clear lah bagian situ ya. Nah, kemudian di sisi lain adalah pengembangan diri kita. Di situ kita ya, kalau misal cuma kuliah pulang, itu ya bisa banget ya, tapi di situ kita tidak akan berkembang, karir kita akan stuck gitu. Kita butuh soft skill lain yang mana kita dapatkan di
beasiswa gitu, bisa jadi. Kemudian untuk apa lagi ya? Untuk dapat relasi, yang mana relasi ini kita bisa lebih mengoptimalkan, karena kita nggak bisa guys apa-apa sendiri gitu. Ketika kita dalam satu forum yang sama, dengan ambisi yang sama, dengan value-value yang diterapkan sama, itu akan mempermudah kita untuk mencapai impian-impian kita. Karena berjuang sendiri itu susah, guys. Maka butuh teman-teman yang sevisi, gitu. Apalagi? Udah dulu. Baik, terima kasih kepada Teh Intan. Jadi kenapa beasiswa itu pentingnya teman-teman? Jadi ya bisa jaminan finansial kita gitu kan, bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang mahasiswa, bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah ataupun dari berbagai kampus gitu ya teman-teman. Jadi menurut Teh Intan dan Teh Lisa, bagaimana tips dan trik dari Teh Intan dan Teh Lisa yang harus disiapkan dalam mengambil beasiswa untuk para calon beasiswa yang ada di sini? Dan biasanya apa sih Teh kendala yang akan dihadapi dalam mengambil beasiswa Teh? Kepada Teh Intan, boleh Teh jawab duluan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Astri. Apa ya? Yang paling krusial itu biasanya ini sih, mepet-mepet deadline. Padahal orang-orang yang apa ya? Jaminan besar bukan. Orang-orang yang memang mempersiapkan dari lama itu akan lebih besar peluangnya, karena ya kita manusia itu punya banyak celah gitu. Maka dari itu cara mengantisipasinya itu dengan mempunyai banyak spare time gitu. Join mepet-mepet, submit mepet-mepet nggak apa-apa, tapi persiapannya jauh-jauh gitu loh. Itu yang kadang menjadi hal yang tidak ketahui oleh banyak orang. Kadang kan kita sharing cukup mudah ya, bilang aku kayaknya joinnya mepet-mepet, tapi kok lolos-lolos aja. Lah, padahal dia tuh persiapannya juga lama gitu. Nah, terus apa ya? Diperhatikan masing-masing beasiswa itu punya karakter yang berbeda. Maka yang perlu diperhatikan banget adalah apa yang dimau oleh beasiswa tersebut, itu yang kita tonjolkan kepada mereka. Ya kayak CV pun kan kita punya CV itu kebermanfaatannya beda-beda ya bermanfaatnya. Jadi CV untuk pembicara, CV untuk join pekerjaan, CV untuk lainnya gitu kan. Nah, gitu. Kemudian apalagi terkait ini, untuk persiapannya itu selain kita memenuhi hal-hal teknis, kita juga sering-sering ngobrol sih sama orang-orang yang pernah menjadi penerima, pernah menjadi pengurus, ataupun yang memang segala orang ya, siapapun orangnya yang memang terlibat dalam beasiswa tersebut, agar lebih mengetahui secara kultural. Karena pada faktanya di dunia ini tuh banyak hal yang tidak tertulis dalam persyaratan, tetapi itu masuk dalam persyaratan kayak gitu. Itu susah dijabarkan teman-teman. Jadi perlu di-note sebagai teman-teman siapapun yang itu ingin join apapun beasiswanya, perlu banget untuk tanya-tanya secara secara deep talk gitu ya kepada orang-orang terkait. Itu dulu teman-teman. Oh iya, tambah lagi. Saranku sih nggak hanya asal join beasiswa ya, tapi tahu tujuannya mau apa. Jadi kita memang jelas apa yang ingin didapatkan dengan tujuan kita jangka panjangnya itu jelas. Jadi tidak tidak banyak zigzagnya gitu. Oke, mungkin itu dulu, Astri. Baik, terima kasih Teh Intan. Untuk selanjutnya kepada Teh Lisa, menurut Teh Lisa, apa sih yang sering mahasiswa, apa sih kendala yang sering dihadapi gitu dalam mengambil beasiswa ini Teh? Pada Teh Lisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Astri. Jadi sebenarnya ini menyambung gitu ya apa yang sudah dibicarakan sama Mbak Intan tadi gitu terkait persiapan. Persiapan sendiri memang ada beberapa hal yang bisa disiapkan dalam waktu singkat dan ada yang harus dalam jangka panjang. Nah, kesalahan-kesalahan awardee
atau calon penerima beasiswa saat mendaftar itu adalah mereka nggak mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam jangka panjang ini gitu, sehingga pada akhirnya mereka gagal bahkan untuk mendaftar aja gitu, bukan untuk seleksinya. Nah, beberapa hal yang menurut saya itu agak-agak sering gitu lah diabaikan gitu, sehingga akhirnya si calon pendaftar ini gagal untuk mendaftar adalah ada CV, kemudian kemampuan berbahasa Inggris dan esai gitu. CV itu memang dokumennya bisa disiapkan ya teman-teman dalam waktu berapa jam aja gitu. Tapi apa yang mau ditulis di situ, seperti kegiatan apa yang kita lakukan, kontribusi apa yang kita udah pernah berikan, achievement yang kita sudah pernah dapat gitu, itu kan bukan sesuatu yang bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi mulailah gitu untuk mikir-mikir atau mempersiapkan gitu, apa sih yang bisa kita tulis di CV gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kemampuan berbahasa Inggris ini saya juga sadarnya gitu ya, setelah sekarang-sekarang ini sudah mulai hunting beasiswa S2 gitu. Bahkan bukan untuk beasiswa aja ya teman-teman, untuk daftar S2 gitu di kampus tanpa beasiswa, kemampuan berbahasa Inggris ini sudah sesuatu yang wajib banget gitu. Dan wajibnya itu bukan sekedar kita bisa ngomong aja, tapi kita harus punya sertifikasi bahasa Inggris yang resmi kayak TOEFL ataupun IELTS gitu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu untuk teman-teman yang ada rencana untuk daftar beasiswa studi lanjut gitu. Kemudian adalah esai gitu. Esai ini juga esai ini kan gimana sih cara kita menulis gitu ya, mempromosikan diri kita melalui tulisan gitu. Kalau kita jarang nulis, bakal susah nulis esai ini. Jadi kemampuan menulis itu sebaiknya dilatih dari jauh-jauh hari supaya persiapannya matang gitu. Jadi menyambung jawabannya Mbak Intan tadi, kita harus mempersiapkan diri lebih dulu dari yang lain gitu untuk menghindari kegagalan-kegagalan saat mendaftar beasiswa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Lisa. Jadi menurut Teh Lisa dan Teh Intan, seberapa besar sih peluang mahasiswa saat ini untuk menjadi seorang inovator? Kepada Teh Lisa, kepada Teh Lisa dipersilakan untuk menjawab duluan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, seberapa besar potensi mahasiswa untuk jadi inovator ya? Kalau dari saya, sungguh sangat besar sekali, bahkan mungkin nggak terhingga gitu ya Mbak Intan ya. Kayak kita dengan background keilmuannya kita masing-masing, itu bisa loh melakukan kontribusi apapun dalam wujud sekecil apapun gitu. Jadi itu kan cikal bakalnya untuk menjadi inovator ya menurut saya gitu. Jadi potensinya sangat besar sekali. Tinggal lagi kemauan kita gitu untuk jadi inovator gitu gimana gitu. Dan medianya gitu ya atau alatnya untuk kita bisa menjadi inovator tuh udah banyak sekali, dan salah satunya beasiswa dari teman-teman inovator muda Nusantara ini gitu. Jadi tadi saya ngelihat pemaparannya Mbak Intan gitu, keren gitu. Mereka nggak hanya mengadakan semacam kompetisi kemudian dinilai baik buruknya, tapi membantu kita gitu untuk mewujudkan ide kita itu supaya lebih berdampak lagi gitu. Jadi potensinya sangat besar sekali gitu, apalagi dengan adanya wadah-wadah seperti ini gitu, kayak beasiswa yang disediakan sama Inovator Muda Nusantara. Mungkin itu. Baik, terima kasih Teh Lisa. Selanjutnya yaitu kepada Teh Intan, waktu dan tempat dipersilahkan Teh. Maaf Teh, masih di mute. Baik, peluang menjadi inovator ya. Kita sebagai pemuda, apa sih yang dijual? Yang dijual dari kita sebagai seorang pemuda adalah inovasinya. Katakanlah ininya, idealismenya. Kalau sebagai seorang pemuda aja sudah berpikir sangat-sangat realistis, itu kita nggak akan ada kemajuan bangsa. Harapan kemajuan bangsa itu ada di pemuda ya. Kualitas kedepannya suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa itu terletak pada kualitas generasi pemudanya gitu, teman-teman. Jadi kita sebagai pemuda itu jangan sampai terbatasi gitu dengan kondisi-kondisi realita yang memang sebenarnya terjadi gitu. Padahal memang masa depan tuh masih jauh gitu. Bisa kita planning dengan jelas dan kita bisa memperkirakan hal-hal apa yang terjadi. Dari situ kita bisa tahu nih ke depannya dunia ini mau seperti apa.
kedepannya kita akan berkontribusi di bagian mana, dan kedepannya apa-apa saja peluang yang bisa kita masukkan untuk menjadi inovator gitu, untuk berinovasi terhadap proyek-proyek kebaikan apapun itu yang bisa menunjang kemajuan bangsa, kemajuan dunia, apalagi kayak gitu. Nah, konsep ini secara Islam itu juga bagian dari pembangunan peradaban ya, teman-teman. Jadi dari sini, konsep pembangunan peradaban Islam itu nggak bisa secara general kita langsung to the point ke arah sana. To-do list-nya gimana untuk mencapai ke sana? Kadang kita belajar sehari semalam, belajar sampai penat gitu ya. Tujuan sepelenya adalah agar nilai bagus. Padahal di situ kita itu bertujuan untuk bisa menjadi arsitek yang handal, terus guru-guru yang handal ya, para peneliti yang handal, yang mana itu ketika berkolaborasi akan bisa membentuk suatu kolaborasi yang bisa dikatakan memajukan Indonesia, memajukan peradaban Islam, kayak gitu teman-teman. Nah, ini pentingnya inovator ya, karena dari para inovator ini kita bisa menghasilkan suatu hal yang terus-menerus baru. Dikatakan baru ini bukan berarti tumbuh baru gitu ya, karena hal-hal baru itu susah. Yang setidaknya dikatakan baru adalah ketika ide A, ide B digabungin, itu bisa jadi baru gitu. Itu hal sepele yang kadang dibuat overthinking oleh orang-orang. Padahal itu bisa mengoptimalkan hal-hal yang sudah tercapai. Ini aku bisa dapat tambahan insight lagi adalah nggak perlu memaksakan untuk membentuk proyek baru. Nggak perlu. Jadi kalau misal punya keyakinan terhadap suatu proyek yang memang sudah ada, ya sudah optimalkan itu untuk bisa memang seoptimal mungkin. Nggak perlu harus jadi founder, nggak perlu harus jadi co-founder, nggak perlu. Yang penting memang kontribusinya tuh optimal di proyek tersebut yang memang benar-benar bermanfaat, bukan hanya jabatan semata. Kayak gitu teman-teman. Udah kebanyakan ya. Terima kasih kepada Teh Intan yang telah menjawab pertanyaannya. Jadi teman-teman, itulah tadi tips dan trik dari para narasumber dan gambaran kendala yang akan kita hadapi dalam mengambil beasiswa ini. Sehingga kita dapat menyiapkan mental kita dan mempersiapkan diri kita yang lebih matang agar kita dapat meraih beasiswa. Baik, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, diingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absensinya yang sudah diberikan panitia di kolom komentar, dan untuk teman-teman yang bisa menghidupkan kameranya, diingatkan untuk menghidupkan kameranya, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk sesi tanya-jawab nih dari para peserta dan narasumber. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai beasiswa, boleh nih ditanyain sama narasumber kita yang Masya Allah keren-keren ini. Boleh raise hand atau ketik pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, asal kota, dan pertanyaan. Insya Allah nanti saya akan memilih 3 pertanyaan tercepat. Ayo kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan. Atau mungkin Sabi raise hand tuh teman-teman. Waspi nih, dari moderator lagi nih. Semangat Kak Momot. Ayo teman-teman, jangan menyanyiakan kesempatan kita nih. Di sini ada 2 narasumber yang Masya Allah keren-keren. Ayo kita korek-korek informasi dan ilmu dari kedua narasumber kita nih teman-teman. Ayo teman-teman, kapan lagi kita bisa bertanya? Nah, kalau beasiswa unggulan itu tentu sudah banyak yang tahu ya, di webnya sudah sangat jelas dan sudah lama kita tahu tentang beasiswa tersebut. Ini sebenarnya yang paling banyak pertanyaan harusnya ke inovator muda sih. Tapi ya tentu kita di sini sama-sama sharing gimana biar kolaps. Apalagi kalau kita dua-duanya bisa jadi awardee kan keren ya.
Karena kita apa ya? Aku yakin beasiswa inovator muda Nusantara tidak termasuk pengecualian dari dari tadi syarat unggulan. Karena kita tidak tercakup tidak mencakup pembiayaan UKT. Jadi it's fine ketika teman-teman bisa dapat dua-duanya. Ini ya nggak Mbak Lisa? Iya kan? Iya bener Mbak. Nah, Bisa banget kalau double gitu beasiswanya, mantap. betul. Gitu teman-teman. Ya, ditunggu siapa yang over di double nih. Ayo teman-teman. Teh izin bertanya ya Teh. Jadi menurut Teh Lisa dan Teh Intan, ketika kita menerima beasiswa pasti ada program beasiswa dari beasiswa itu kan Teh. Nah, apakah program tersebut akan mengganggu jadwal perkuliahan kita Teh? Kepada Teh Lisa, boleh dijawab duluan Teh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, nah baik. Nah untuk beasiswa unggulan sendiri sebenarnya beasiswa ini nggak banyak mensyaratkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya halo, suara saya kedengeran? Kedengeran Teh. Oke, nah kayak melakukan misalnya bikin webinar atau kita nanti ada acara yang kalau anak-anak beasiswa lain tuh ada nanti mereka kadang-kadang upgrading setiap bulan atau setiap semesternya. Nah, beasiswa unggulan dari pusat sendiri itu sebenarnya nggak banyak untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tinggal lagi acara-acara yang dilakukan itu biasanya dari koordinator wilayahnya gitu. Jadi kalau aku dari Persatuan Mahasiswa BU Sumut, dari Pesma BU Sumut, itu nanti kita ngadain acara charity atau webinar dan lain sebagainya. Apakah mengganggu kegiatan perkuliahan? Tentu enggak ya, karena teman-teman yang di situ juga sedang kuliah gitu. Jadi kita gimana manajemen acaranya supaya enggak mengganggu jadwal perkuliahan gitu. Jadi kalau dari BU sendiri masih aman banget, bahkan cenderung sampai-sampai gitu kadang-kadang awardee BU ini haus gitu akan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk upgrading soft skill dan lain sebagainya gitu. Karena BU memang pure benar-benar hanya kasih bantuan secara finansial aja. Itu kalau dari aku, Mbak. Baik, terima kasih Teh. Selanjutnya ini ada pertanyaan kepada Teh Intan deh terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, ngambek nih nggak diberi jatah. Oke, next. Nah, ini ya, yang tadi terkait beasiswa inovator muda Nusantara juga gimana ya maksudnya? Di sini kita bicara orang sibuk, itu pasti ada ya. Sibuk itu relatif. Dan alokasi waktu terhadap mengganggu kuliah atau enggak itu juga relatif. Maka dari itu ketika proses seleksi apapun itu ya, aku makin kesini makin tidak menstandarkan bahwa orang sibuk itu pasti akan susah untuk mengikuti agenda-agenda yang kita lakukan. Karena sejatinya ya, itu semua soal prioritas dan soal manajemen waktunya dia, manajemen dirinya dia. Karena seringkali aku temui orang-orang yang sebenarnya sibuk, pada akhirnya malah itu yang justru aktif di kegiatan-kegiatan. Sedangkan orang-orang yang minim kegiatan, malah itu banyak alasan untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Itu menjadi mungkin insight gitu ya, terkait kesibukan seseorang. Nah, dari situ bisa dikatakan beasiswa inovator muda ini mengganggu kuliah atau enggak? Ya kalau secara waktu enggak ya, karena pelaksanaannya adalah hari Sabtu sama Ahadnya gitu. Ya memang nanti ada penugasan-penugasan juga yang kemudian dikumpulkan di pekan selanjutnya. Nah, dari situ ya kita pintar-pintarnya membagi waktu aja sih. Itu konsekuensi dari kita ingin bertumbuh. Jadi soal waktu memang itu menjadi harga mutlak yang harus dibayarkan. Itu teman-teman. Baik, terima kasih Teh Intan dan Teh Lisa yang telah menjawab pertanyaan saya tadi. Selanjutnya di sini sudah ada pertanyaan nih, alhamdulillah ternyata sudah ada yang bertanya 2 orang ya. Yang pertama yaitu dari Fatima Zahra Matondang. Pertanyaannya
adalah jika telah mendapatkan beasiswa bidik misi, apakah tetap bisa menerima beasiswa IMN? Soalnya sempat dengar dari Kating, katanya boleh. Baik, terima kasih kepada Fatima yang telah memberikan pertanyaan. Kepada Teh Intan, Ya, terlebih dahulu. Oke. Ini pertanyaan memang langsung ke IMN ya, karena kan emang menjurus ke IMN gitu. Nah, apa ya, beasiswa bidik misi, unggulan dan sejenisnya itu kan beasiswa mengcover UKT dan biaya hidup. Di sini kita pertegas kembali tidak mengcover biaya UKT dan biaya hidup. Kita hanya untuk mengoptimalkan proyek-proyek kalian agar lebih berdampak ke masyarakat, teman-teman. Jadi sangat bisa untuk mencabang gitu. Baik, terima kasih kepada Teh Intan. Selanjutnya kepada Telisa mungkin ingin menambahi, dipersilakan kepada Teh Lisa, waktu dan tempat dipersilakan. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, dari Afria Sri Rezeki dari Medan. Ini pertanyaannya tentang IMN semua, berarti yang menjawab itu Kak Intan aja ya. Ayo teman-teman gitu. Bentar ya. Dari Afria Sri Rezeki. Apakah penerima beasiswa IMN terbatas oleh usia? Kepada Teh Intan? Tidak ada batasan usia, teman-teman. Selagi batasannya ini ya, mahasiswa. Jadi harus mahasiswa D3, D4 atau S1. Baik, terima kasih Teh Intan. Itu tadi teman-teman. Tidak ada batasan usia, jadi usia berapapun bisa ya ikut. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rizky Arianti. Salah satu persyaratan beasiswa ini kan esai. Tuh kan Teh. Apa tips dan trik dari esai itu sendiri? Jujur kadang saya melihat misalkan dari data sudah memenuhi tapi gagal di esainya Teh. Terima kasih Teh. Nah ini pertanyaan untuk Teh Lisa mungkin. Bisa dua-duanya? Ya bisa dua-duanya. IMN juga ada ISA ya soalnya. Ya. Untuk Teh Lisa dan Teh Intan, kepada Teh Lisa deh terlebih dahulu. Boleh Teh Lisa dijawab? Oke, baik. Nah, gimana sih tips dan trik gitu ya untuk nulis esai gitu? Karena kadang-kadang Mbak Risti ini datanya udah bagus gitu, tapi ternyata gagal di esainya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, sama kayak yang udah disampaikan dari Mbak Intan tadi, sebelum kita mendaftar beasiswa, kita lihat dulu visi misi atau karakteristik dari beasiswanya ini gimana gitu. Usahakan esai kita, ide yang kita gagas di situ gitu, itu sesuai sama visi dan misi beasiswanya gitu. Kita ambil contoh misalnya kalau di jenjang beasiswa S2 misalnya Chevening. Beasiswa Chevening itu kan beasiswa yang visi misinya dia itu membentuk orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan gitu. Jadi gimana bikin esainya itu dengan datanya udah lengkap nih gitu, tapi ide yang kita gagas di situ gitu, atau gimana cara kita menceritakan diri kita di situ itu yang mengarah bahwasannya kita punya kemampuan leadership yang bagus, kepemimpinan yang bagus. Gitu. Kemudian kalau untuk esai beasiswa yang aku daftar nih, nggak selamanya dia itu minta data gitu. Jadi kayak udah ada ketentuannya dari penyedia beasiswanya sendiri. Salah satu contohnya untuk beasiswa Stipendium Hungaricum, itu beasiswa dari pemerintah Hungaria, fully funded untuk S1, S2, S3. Nah, beasiswa itu mereka cuma minta di situ kita membahas diri kita itu siapa, background keilmuannya kita apa, kenapa kita memilih untuk mengambil program studi yang kita tuju sekarang ini, kemudian apa alasannya kita mau ngambil kuliah di Hungaria gitu, dan kalau misalnya nanti kita diterima, kita akan melakukan kontribusi apa, baik untuk di bangsa kita ataupun untuk kemaslahatan umat secara umum gitu. Jadi benar-benar dilihat konteks beasiswanya apa dan apa yang mereka minta gitu. Jadi
datanya bagus gitu, datanya akurat, kalau bagaimana cara kita menyampaikan ide atau menyampaikan kelebihan diri kita itu nggak sesuai sama visi misi beasiswanya, biasanya mereka akan tolak gitu. Itu mungkin dari aku. Baik, terima kasih kepada Teh Lisa. Selanjutnya kepada Teh Intan, waktu dan tempat disilahkan Teh. Ya, setuju banget sih tentang tadi ya, visi misi beasiswa itu harus kita tahu biar jelas kita ingin memaparkan diri kita itu seperti apa. Nah, dari sini mungkin secara secara teknisnya itu terkait diksi ya. Kadang ya nggak jarang sih aku ngelihat berkas-berkas beasiswa itu ya memang kalau secara CV kan tidak terkait pengolahan diksi ya, pengolahan kata itu nggak ada di CV. Jadi to the point, orang-orang to the point kalau buat CV jago tuh, handal gitu kan. Tapi soal menulis itu perlu latihan gimana cara kita menyampaikan keunggulan diri tanpa terkesan sombong dan menyampaikan kekurangan diri, tapi membuat orang yang baca itu paham kalau ini tuh tahu kekurangan diri tapi mau belajar kayak gitu. Itu poinnya ya. Jangan jangan apa adanya memaparkan kelebihan kekurangan, dan sebisa mungkin bisa direlatekan dengan proyek-proyek yang ingin kalian lakukan, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan, terus benefit apa yang akan didapatkan oleh penyelenggara beasiswa. Ya, kenapa harus memilih kamu kayak gitu, yang harus relate dengan visi misi yang seperti tadi Mbak Lisa sampaikan kayak gitu. Apalagi ya? Oh, ini nih. Isa itu gimana ya? Juga perhatikan orang-orang yang memang paham di bidang isai, sehingga nggak asal submit, tapi juga minta koreksi terhadap mereka kayak gitu. Karena ya kita manusia ya, karena sering ada celah, dan celah itu ada probabilitas besar itu kemudian yang kita tahu dari orang lain, nggak hanya dari kita. Itu jangan takut untuk dikomentarin, itu sih kadang itu yang bikin males gitu ya, dikomentari orang lain, pengennya ngerjain apa-apa serba sendiri, padahal masukan-masukan bisa jadi yang lebih mengoptimalkan tentang diri kita. Itu sih. Terima kasih kepada Teh Intan dan juga Teh Lisa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nah, baik, demikian kegiatan diskusi kita dengan dengan kedua narasumber yang Masya Allah luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mungkin ada closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Teh Lisa terlebih dahulu. Kepada Teh Lisa, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Jadi saya baru baca suatu quotes gitu ya. The only place where success come before working hard is in the dictionary. Jadi satu-satunya tempat di mana kata-kata sukses itu ada lebih dulu, muncul lebih dulu daripada bekerja keras, itu cuma di kamus. Karena memang S itu lebih duluan daripada W. Jadi apapun yang teman-teman mau dapatkan gitu, termasuk beasiswa, baik beasiswa unggulan ataupun beasiswa dari IMN ini, teman-teman harus kerja keras di awalnya. Jadi kalau kayaknya terasa susah banget gitu memenuhi syarat-syarat beasiswa gitu, itu suatu tanda-tanda teman-teman akan mendapatkan sebuah kesuksesan gitu. Jadi terus berusaha gitu, mengusahakan yang terbaik dan jangan pantang menyerah. Itu dari aku. Terima kasih kepada Teh Lisa yang telah memberikan closing statement-nya. Selanjutnya kepada Teh Intan, waktu dan tempat disilahkan Teh. Oke, ini aku dapat insight ini ketika nonton film tiga wanita pertama yang bekerja di NASA. Nah, dari situ aku dapat quotes yang keren menurutku adalah, jadilah orang pertama dari sebuah kemustahilan. Jadi kayak gitu, hal-hal yang mustahil di dunia ini kita patahkan saja dengan ambisi kita, dengan kerja keras kita, bahwa bisa kok aku taklukkan.
Kayak gitu. Jadi apapun itu ya yang terkesan mustahil, jadilah orang pertama dari kemustahilan tersebut yang bisa melakukan itu sih teman-teman. Insya Allah, terima kasih Teh Intan. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Kang Salman Al-Farisi Lubis. Kepada Kang Salman, waktu dan tempat disilahkan, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita menundukkan kepala dan menundukkan tangan. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubat. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil ilmi. Alhamdulillah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratin syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bersyukur kami atas nikmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu ya Allah. Ampunilah dan maafkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dan maafkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dan maafkan dosa keluarga kami, para guru-guru kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk memperbaiki negeri ini ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki negeri ini ya Allah. Jadikanlah kami pemuda-pemuda yang soleh dan soleha ya Allah. Pemuda-pemuda yang mampu membangun negeri ini untuk menjadi negeri yang lebih baik lagi ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha ya Allah, yang bermanfaat bagi orang tua, keluarga, bangsa, dan negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran tersebut ya Allah. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil adanya ya Allah. Dan berikanlah pula kepada kami kemampuan untuk menghindari dan melawan kebatilan tersebut ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamulah kami meminta, memohon, dan berserah diri. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dikembalikan kepada Teh Astri. Oke, baik. Berhubung Teh Astri-nya sedang terlempar ya, wifi-nya mati, kata beliau. Jadi mungkin kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Sabi mungkin untuk operator bisa dimatikan terlebih dahulu slide-nya supaya nampak semua. Oke, paling buat teman-teman yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Ada Fatimah, Gifari, Sayan, Risti, dan yang lainnya juga boleh. Ditunggu sampai pukul 21.45. Mangga buat teman-teman yang mau bersiap-siap terlebih dahulu. Oke, berhubung udah jam 21.45, aku ambil aja dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sip. Dikembalikan lagi ke Salman. Afwan ya teman-teman, terkeluar kendala jaringan. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi dan informasi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia mengikuti serangkaian acara dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Terima kasih kepada para panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru terkait informasi tentang beasiswa dan menjadi media penyambung silaturahim juga. Semoga lelahnya para panitia menjadi lilah. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Izin live duluan ya. Baik Teh, terima kasih Teh Lisa, Teh Intan. Terima kasih juga Teh. Mempelopori, mencoba berani berbeda dari yang lain. Dengan resiko memang ya tidak ikut antrian. Mirip seperti sesuatu yang saya sebutkan sebagai nyalip truk. Lebih aman kalau tetap saja di belakang traktor sampai juga lambat laun. Tetap kita mengerti bahwa orang-orang bangsa-bangsa yang lain bekerja lebih cepat, lebih giat, sehingga kita makin ketinggalan jauh. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, mengambil jalur yang berbeda dari apa yang selama ini kita jalankan, maka menurut pendapat saya, kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Oleh karena itu, saya bertekad untuk memulai program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang secara real memberi manfaat atas dasar keilmuan yang saya miliki dalam berbagai hal. Saya saat ini alhamdulillah dikaruniai Allah dengan satu kemampuan sehingga saya bisa menghasilkan 14 atau 15 paten ditambah 4 hak cipta.
Di antaranya hal-hal yang langsung berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya ventilator Indonesia yang tahun lalu bersama-sama secara gotong royong berhasil kita ciptakan. Di dalamnya ada 4 paten yang berhasil kita tulis bersama. Saya berharap betul bahwa apa yang saya perbuat dengan teman-teman itu tidak sekedar menghasilkan solusi dalam kasusnya, tetapi bisa memberikan inspirasi untuk kawan-kawan semua bahwa kita mampu dan kita bisa, asal kita sungguh-sungguh mempunyai kemauan dan kesediaan untuk bekerja sama. Saya Syarif Hidayat yang bekerja sama dengan kawan-kawan dari ITB, dari Unpad, aktivis Masjid Jalman dan para alumni serta masyarakat luas telah bersama-sama menghasilkan ventilator Indonesia. Dengan ini mengajak, marilah kita mulai membangun Indonesia bersama-sama.